Assalamualaikum sahabat-sahabatku sekalian. Tahukah kalian bahwa tidak semua perbedaan harus diselesaikan dengan suara keras? Malam ini, saya akan mengajak kalian ke sebuah kampung sederhana, di mana doa-doa mengalir, tikar digelar, dan sebuah pelajaran besar lahir. Dari pertemuan tak terduga antara amarah dan kebijaksanaan. Inilah kisah Abu Nawas, kisah lucu penuh hikmah yang akan membuka mata dan menenangkan hati. Kampung itu bernama Al-Hikam, sebuah kampung kecil yang seolah tak pernah benar-benar tidur. Jika siang hari ia hidup oleh suara ayam, anak-anak mengaji, dan pedagang keliling, maka malam harinya ia bernapas melalui doa, zikir, dan obrolan pelan di serambi rumah. Malam itu, kampung Al-Hikam tampak lebih terang dari biasanya. Lampu-lampu minyak dan bohlam kuning digantung di teras-teras rumah, berkelip pelan seperti ikut bersedih. Angin malam bertiup lembut, membawa aroma tanah basah bercampur wangi teh panas dan kue apem yang baru matang. Hari itu adalah hari ketiga wafatnya Pak Karim, seorang sesepuh kampung yang semasa hidupnya dikenal ringan tangan dan berat senyum. Berat bukan karena jarang, tetapi karena senyumnya selalu penuh makna. Tak ada orang di kampung itu yang tak mengenalnya. Bahkan anak-anak yang tak tahu siapa Pak Karim, tahu bahwa jika mereka lapar, rumah beratap hijau di ujung jalan itulah tempat meminta pisang goreng. Sejak sore, orang-orang sudah berdatangan. Tikar pandan digelar rapat-rapat di halaman rumah duka. Beberapa tikar bahkan menyambung hingga ke emperan tetangga. Di pojok halaman, ibu-ibu sibuk menyiapkan termos air panas, gelas-gelas kecil, dan piring berisi jajanan sederhana. Tak ada kemewahan, tapi tak ada pula kekurangan. Di syaf paling depan, duduk seorang lelaki yang mudah dikenali oleh siapapun di Al-Hikam, Abu Nawas. Ia bukan penghulu kampung, bukan pula ustaz resmi. Namun entah mengapa, jika ada persoalan pelik, orang-orang selalu melirik ke arahnya. Tubuhnya kurus, janggutnya tak terlalu panjang, sorbannya sering miring, bukan karena gaya, melainkan karena ia jarang merasa perlu merapikannya. Malam itu Abu Nawas datang lebih awal. Ia duduk bersila, tasbih kayu tua di tangan kirinya, sementara tangan kanan sesekali mengusap lutut, kebiasaan lamanya saat merenung. Wajahnya tenang, seolah menyatu dengan suasana duka yang tidak gaduh, duka yang pasrah. Acara tahlilan pun dimulai. Bacaan demi bacaan mengalir, dipimpin dengan suara sedang, tidak terlalu keras, tidak pula terlalu lirih. Para jemaah mengikuti dengan khusyuk. Ada yang matanya terpejam, ada yang menunduk dalam, ada pula yang sesekali mengusap wajah, entah karena kantuk atau karena kenangan. Di luar tikar, anak-anak kecil berlarian sebentar, lalu diingatkan ibunya untuk tenang. Mereka akhirnya duduk berjejer, saling berbisik, sambil sesekali melirik piring kue. Di sisi lain, beberapa bapak tua bersandar ke tiang rumah, mengikuti bacaan sambil memejamkan mata, seakan setiap lafaz membawa mereka kembali ke masa lalu. Malam semakin larut, namun kampung Al-Hikam justru semakin hidup, bukan oleh kebisingan, melainkan oleh rasa kebersamaan yang jarang disadari nilainya. Abu Nawas memperhatikan semua itu dengan senyum tipis. Ia tahu, bagi sebagian orang, tahlilan hanyalah kumpul dan baca doa. Namun bagi kampung ini, tahlilan adalah cara saling menguatkan, cara mengatakan bahwa duka tidak perlu ditanggung sendirian. Hingga sejauh itu, semuanya berjalan aman. Tenang, nyaris terlalu tenang. Tak seorang pun menyadari bahwa di antara kerumunan jemaah, ada seseorang yang duduk dengan tubuh kaku dan pandangan tajam. Ia datang belakangan, berpakaian rapi, duduk agak ke belakang, dan sejak awal tidak mengikuti bacaan. Matanya bergerak cepat, mengamati, menghitung, dan menilai. Abu Nawas sempat melirik sekilas ke arah itu, lalu kembali menunduk. Ia tidak berkata apa-apa. Ia paham, tidak semua orang datang dengan niat yang sama, namun malam belum memperlihatkan maksud siapapun. Bacaan terus berlanjut. Suara tasbih saling bersahutan, doa-doa naik perlahan, seolah mengetuk pintu langit dengan sopan. Tak ada yang tahu bahwa ketenangan malam itu sedang menunggu untuk diuji. Dan tikar-tikar yang digelar rapi itu, sebentar lagi akan menjadi saksi, bukan hanya doa untuk orang yang telah tiada, tetapi juga pelajaran bagi mereka yang masih hidup. Doa penutup hampir sampai pada kalimat terakhir. Suara imam tahlilan mulai melambat, seperti perahu yang hendak berlabuh dengan tenang. Beberapa jemaah telah mengangkat tangan lebih tinggi, wajah-wajah mereka tampak pasrah, sebagian basah oleh air mata yang tak sempat diseka. Di saat itulah, keheningan itu terbelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Suara itu datang dari belakang Syaf, keras, jelas, dan tidak pada tempatnya. Seolah sebuah batu dijatuhkan ke dalam kolam yang permukaannya sedang tenang. Bacaan terhenti seketika. Tangan-tangan yang terangkat membeku di udara. Beberapa orang membuka mata dengan kaget. Sebagian lain saling pandang, mencoba memastikan apakah mereka benar-benar mendengar suara itu. Seorang pria berdiri tegak di belakang Syaf Abu Nawas. Tubuhnya tinggi, pakaiannya rapi, janggutnya tertata tegas. Wajahnya serius, nyaris tanpa ekspresi ramah. Matanya menyapu seluruh jemaah satu persatu, seperti seorang hakim yang sedang mencari terdakwa. Tidak ada yang menjawab salamnya. Bukan karena tidak tahu adab, melainkan karena semua orang masih terkejut. Pria itu berdeham, lalu berkata dengan suara lantang, "Siapa yang punya inisiatif menggelar acara ini?" Tak ada jawaban. Hanya suara angin malam yang menggeser daun pisang di halaman. "Siapa?" Ulangnya, kali ini dengan nada lebih keras. "Siapa yang bertanggung jawab atas acara tahlilan ini?" Beberapa jemaah menunduk. Ada yang pura-pura membetulkan posisi duduk. Ada pula yang menggeser tasbihnya, seolah berharap benda kecil itu bisa menjadi tameng. Tuan rumah, anak almarhum Pak Karim, tampak gelisah. Ia ingin berdiri, namun kakinya terasa berat. Di benaknya berkecamuk pertanyaan, apakah salah kami mendoakan ayah? "Ayo," bentak pria itu. "Jangan diam saja. Ini bukan perkara kecil." Nada suaranya meninggi, menusuk suasana duka yang sejak awal dijaga dengan kesopanan. Beberapa ibu-ibu di barisan belakang saling berbisik. Ada yang mulai terlihat tidak nyaman. Pria itu melanjutkan tanpa menunggu jawaban. "Acara seperti ini tidak pernah dicontohkan Nabi. Ini bid'ah. Ini perbuatan yang tidak ada dasarnya." Kata bid'ah meluncur seperti pisau, memantul di telinga setiap orang yang hadir. Seorang kakek di sudut tikar menghela napas panjang. Anak kecil yang tadi mengantuk kini terbangun sepenuhnya, merasakan ketegangan meski tak mengerti sebabnya. Abu Nawas, yang duduk tepat di syaf depan, tetap tenang. Ia tidak langsung menoleh. Tangannya masih memegang tasbih, jarinya bergerak pelan, seolah menghitung bukan butiran kayu, melainkan denyut suasana. Pria itu melangkah satu langkah ke depan. "Berhenti dulu doanya," katanya tegas. "Urusan seperti ini harus diluruskan." Imam tahlilan terdiam, bingung harus berbuat apa. Menghentikan doa terasa janggal, melanjutkan pun terasa tak mungkin. Beberapa jemaah mulai merasa tersinggung, namun tidak ada yang berani bersuara. Mereka adalah orang-orang kampung, terbiasa menjaga rukun, tidak biasa menghadapi konfrontasi terbuka, apalagi di tengah acara doa untuk orang yang baru wafat. Pria itu kembali bertanya, "Siapa yang mengundang orang-orang ini? Siapa yang menyusun acaranya? Atas dasar apa?" Pertanyaan-pertanyaan itu tidak mencari jawaban, melainkan ingin menunjukkan kuasa. Dan kuasa itu, malam itu, terasa asing di tengah tikar sederhana. Abu Nawas akhirnya membuka mata sepenuhnya. Ia menoleh pelan ke belakang, menatap pria itu tanpa ekspresi marah. Hanya ada rasa ingin tahu, dan sedikit iba. Dalam hatinya, ia bergumam, beginilah jika ilmu berjalan lebih cepat daripada hikmah. Namun ia masih diam. Ia tahu, kadang-kadang, diam adalah cara terbaik untuk membaca arah angin. Pria itu, melihat tak ada satupun yang menjawab, semakin yakin dengan posisinya. "Diamnya kalian ini tanda setuju," katanya. "Dan saya tidak bisa membiarkan kesesatan dibiarkan di depan mata." Beberapa jemaah mulai gelisah. Ada yang berdehem, ada yang menarik napas dalam-dalam, menahan emosi yang mulai naik. Seorang pemuda di barisan tengah mengepalkan tangan, namun ditenangkan oleh ayahnya dengan isyarat halus. Tikar-tikar yang tadi menjadi alas doa kini terasa seperti medan ujian kesabaran. Abu Nawas menarik napas panjang. Ia tahu, jika keadaan ini dibiarkan, doa tidak akan kembali khusyuk, dan malam duka ini akan berubah menjadi malam perpecahan. Tasbihnya berhenti bergerak. Ia merapikan sorbannya, sedikit saja, lalu bersiap untuk berdiri. Dan pada saat itulah, tanpa teriakan, tanpa emosi, tanpa gerakan tergesa, babak kebijaksanaan akan segera dimulai. Abu Nawas berdiri dengan gerakan yang sangat perlahan, seolah ia tidak ingin mengejutkan siapapun, bahkan angin malam sekalipun. Tikar sedikit berderit saat lututnya terangkat, namun suaranya tetap tenggelam oleh hening yang menggantung di udara. Ia menoleh ke imam tahlilan terlebih dahulu, lalu berkata pelan, "Silakan duduk,
Pak, doanya belum selesai, tapi izinkan saya sebentar saja. Imam itu mengangguk ragu, lalu duduk kembali. Beberapa jemaah menarik napas lega, meski belum tahu kemana arah pembicaraan ini akan dibawa. Abu Nawas lalu menoleh ke pria yang berdiri dengan dada membusung itu. Ia tidak langsung berbicara. Ia tersenyum, senyum yang tidak mengejek, tidak merendahkan, tapi juga tidak takut. Saudaraku, ucapnya lembut. Terima kasih sudah mengucap salam. Pria itu tampak sedikit terkejut. Ia tidak menyangka akan disambut dengan nada seperti itu. Tapi izinkan saya bertanya, lanjut Abu Nawas. Apakah Anda datang ke sini sebagai tamu, atau sebagai hakim? Beberapa jemaah menunduk, menahan senyum yang nyaris lolos. Pria itu mengerutkan kening. Saya datang untuk meluruskan, jawabnya singkat. Abu Nawas mengangguk pelan. Meluruskan itu mulia. Tapi biasanya, sesuatu yang bengkok pun tidak diluruskan dengan dipukul, melainkan ditarik perlahan. Ia melangkah satu langkah ke samping, memberi ruang, seolah ingin menegaskan bahwa ia tidak sedang berhadapan, melainkan berdampingan. Saudaraku, katanya lagi, sebelum kita bicara jauh, boleh saya bertanya satu hal sederhana? Pria itu mengangguk, meski wajahnya masih tegang. Apakah membaca Al-Quran itu ibadah? Iya, jawabnya cepat. Apakah berzikir itu ibadah? Iya. Apakah mendoakan orang yang sudah meninggal itu dianjurkan? Iya, dianjurkan. Abu Nawas tersenyum lebih lebar. Alhamdulillah, berarti kita sepakat pada isinya. Ia lalu mengedarkan pandangan ke seluruh jemaah. Yang kita lakukan sejak tadi, apa isinya selain itu? Beberapa orang mulai mengangguk-angguk pelan. Pria itu menyela. Tapi caranya, waktunya, dikumpulkan seperti ini, tidak pernah dicontohkan Nabi. Abu Nawas mengangkat tangan, memberi isyarat tenang. Benar, Nabi tidak pernah mengatur hari keberapa, duduknya pakai tikar atau karpet, minumnya teh atau air putih. Ia berhenti sejenak, lalu berkata dengan nada ringan, bahkan Nabi tidak pernah mencontohkan pakai pengeras suara. Beberapa jemaah spontan tersenyum. Seorang pemuda di barisan tengah hampir tertawa, lalu cepat-cepat menunduk. Pria itu terdiam sejenak. Abu Nawas melanjutkan. Namun kita semua sepakat, pengeras suara hanyalah alat, bukan ibadahnya. Ia menatap pria itu dengan lembut. Begitu pula berkumpul. Ia wadah, bukan tujuan. Suasana mulai berubah. Ketegangan yang tadi kaku kini mulai mencair, seperti es yang terkena matahari pagi. Tapi ini bisa menyesatkan orang awam, sanggah pria itu. Abu Nawas mengangguk. Benar. Dan teriakan di tengah dua orang yang berduka juga bisa menyesatkan hati, dari sabar menjadi marah. Beberapa ibu-ibu menghela napas lega. Seorang bapak tua di sudut tikar berbisik lirih. Masya Allah. Abu Nawas lalu duduk kembali, tidak berdiri lebih tinggi dari siapapun. Saudaraku, katanya, ilmu itu seperti air. Jika dituangkan pelan, ia menyuburkan. Jika dilempar keras, ia justru melukai. Pria itu tampak mulai goyah. Bahunya yang tadi tegang kini sedikit turun. Abu Nawas menambahkan dengan nada hampir bercanda. Kalau setiap yang tidak dilakukan Nabi dianggap sesat, maka kita harus pulang jalan kaki tanpa sandal. Tapi lihat, Anda pakai sandal, dan saya tidak menuduh Anda sesat. Tawa kecil terdengar di beberapa sudut. Bukan tawa mengejek, melainkan tawa lega. Pria itu menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya sejak ia berdiri, suaranya tidak lagi keras saat berkata, saya hanya takut agama ini tercampur. Abu Nawas mengangguk penuh empati. Dan kami di sini hanya takut, duka ini bertambah. Kalimat itu jatuh pelan, namun tepat di hati banyak orang. Malam terasa lebih hangat. Angin kembali berembus pelan. Anak-anak yang tadi tegang mulai bersandar ke bahu ibunya. Abu Nawas memejamkan mata sejenak, lalu berkata, jika ada yang salah, mari kita luruskan dengan duduk. Jika ada yang berbeda, mari kita bicarakan dengan adab. Ia membuka mata, menatap pria itu sekali lagi. Karena kebenaran tidak pernah takut pada kelembutan. Pria itu tidak menjawab. Ia menunduk, memandangi tikar di bawah kakinya. Seolah baru menyadari bahwa sejak tadi ia berdiri sendirian, bukan di atas kebenaran, melainkan di atas emosi. Keheningan yang tercipta setelah ucapan Abu Nawas terasa berbeda dari sebelumnya.
Jika tadi sunyi dipenuhi ketegangan, kini sunyi itu seperti ruang kosong yang menunggu diisi, bukan oleh teriakan, melainkan oleh pemahaman. Pria itu masih berdiri, namun kini punggungnya tidak lagi setegak tadi. Tangannya yang semula mengepal mulai terbuka, jemarinya bergerak gelisah, seolah sedang mencari sandaran. Abu Nawas memandangnya dengan sabar, lalu berkata, "Saudaraku, izinkan saya bertanya sekali lagi, bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk saling menguatkan." Pria itu mengangguk pelan. "Apakah Nabi pernah melarang orang berkumpul untuk mendoakan mayit?" Pria itu terdiam. Ia membuka mulut, lalu menutupnya kembali. "Apakah ada satu ayat atau hadis syahih yang mengatakan, janganlah kalian berkumpul membaca doa untuk orang mati?" Hening. Abu Nawas melanjutkan. "Yang ada justru Nabi mengajarkan, doakanlah saudaramu, mintakan ampun untuknya, iringilah dengan doa." Ia menatap seluruh jemaah. Lalu kita bertanya, apakah doa menjadi salah karena dibaca bersama? Beberapa kepala menggeleng pelan. Pria itu menarik napas dalam-dalam. Masalahnya adalah penetapan hari ketiga, ketujuh. Itu seperti ritual baru. Abu Nawas tersenyum tipis. "Saudaraku, hari ketiga bukanlah kewajiban. Ia hanyalah kesepakatan sosial, agar orang tahu kapan bisa datang." Ia lalu menambahkan dengan nada ringan, "Kalau tidak ditentukan, orang bisa datang saat keluarga masih menguburkan jenazah." Beberapa jemaah tersenyum, membayangkan kekacauan itu. "Agama ini," lanjut Abu Nawas, "punya pokok dan punya cabang. Pokoknya jangan diubah. Cabangnya boleh disesuaikan, selama tidak bertentangan." Ia lalu menunjuk ke arah tikar. "Apakah tikar ini bid'ah? Nabi duduk di tanah, tapi kita pakai tikar agar kaki orang tua tidak kedinginan." Pria itu menelan ludah. Abu Nawas melangkah pelan, lalu duduk kembali di tempat semula. "Saudaraku," katanya lembut, "bid'ah itu bukan semua yang baru. Bid'ah adalah sesuatu yang baru dan merusak pokok agama." Ia berhenti sejenak, lalu berkata, "Kalau setiap yang tidak ada di zaman Nabi disebut sesat, maka kita harus membuang mushaf cetak, karena Nabi menghafal, bukan mencetak." Beberapa jemaah saling pandang, kagum. Pria itu kini benar-benar diam. Wajahnya menunjukkan pergulatan batin. Ia bukan orang bodoh. Ia tahu, argumen Abu Nawas tidak kosong. Abu Nawas melanjutkan dengan suara lebih dalam. "Saudaraku, yang paling berbahaya dalam agama bukanlah tradisi, tapi kesombongan merasa paling benar." Kalimat itu jatuh pelan, namun terasa berat. Ia menatap pria itu dengan penuh empati. "Saya tidak menuduh niat Anda buruk. Saya percaya Anda mencintai agama ini." Pria itu mengangguk kecil. "Tapi cinta tanpa adab," lanjut Abu Nawas, "akan melukai yang dicintai." Mata pria itu mulai berkaca-kaca. Ia menunduk lebih dalam, bahunya bergetar pelan. Di sudut tikar, anak almarhum Pak Kari mengusap wajahnya. Ia merasa dadanya yang sejak tadi sesak mulai longgar. Abu Nawas menutup dengan satu kalimat sederhana. "Agama ini turun untuk menenangkan yang gelisah, bukan menambah kegelisahan." Sunyi kembali turun, namun kali ini sunyi itu hangat. Pria itu akhirnya mengangkat wajahnya. Suaranya lirih, jauh berbeda dari teriakan awal. "Saya terlalu cepat menghakimi." Abu Nawas tersenyum. "Kita semua pernah. Yang penting, kita mau belajar berhenti." Malam itu, tidak ada yang menang. Tidak ada yang kalah. Yang ada hanyalah hati yang sedikit lebih rendah, dan ilmu yang berjalan bersama hikmah. Malam semakin larut. Jam dinding di ruang tamu berdetak pelan, seolah sengaja memperlambat langkah waktu agar setiap hati punya kesempatan merenung. Lampu-lampu yang tadi terasa terang kini tampak lebih redup, bukan karena dayanya berkurang, melainkan karena mata-mata yang hadir telah lelah oleh emosi dan pikiran. Pria itu masih berdiri di tempatnya. Namun kini, berdirinya bukan lagi karena amarah, melainkan karena kebingungan yang jujur, kebingungan seseorang yang baru saja menyadari bahwa ia mungkin telah datang dengan cara yang keliru. Ia menarik napas panjang. Sekali. Dua kali. Tangannya gemetar saat merapikan pakaiannya sendiri, seolah sedang membereskan sesuatu di dalam dada. Lalu, perlahan, ia menunduk. Gerakan itu sederhana, namun dampaknya terasa ke seluruh tikar. Suaranya tertahan. "Saya datang dengan niat membela agama." Ia terdiam sejenak. Suaranya kembali keluar,
lebih lirih. Tapi saya lupa membela perasaan orang yang sedang berduka. Beberapa jemaah terkejut. Ada yang mengangkat wajah, ada yang mengusap mata. Anak almarhum Pak Karim menggigit bibirnya, menahan sesuatu yang menggenang di dadanya sejak awal acara. Pria itu melangkah maju satu langkah. Kali ini tidak ada nada menantang, tidak ada sorot mata tajam. Yang ada hanya penyesalan yang jujur. Saya minta maaf, katanya, kepada tuan rumah, kepada seluruh jemaah, dan kepada Anda, Tuan. Ia menoleh ke arah Abu Nawas. Abu Nawas bangkit sedikit dari duduknya, lalu mengangguk pelan. Permintaan maaf yang tulus, katanya lembut, lebih berat timbangannya daripada 1000 pembelaan. Pria itu menunduk lebih dalam. Bahunya bergetar. Ia tidak menangis terisak, tapi jelas ada beban yang dilepaskan. Tuan rumah akhirnya berdiri. Suaranya bergetar, namun penuh keteguhan. Kami memaafkan, katanya. Kami hanya ingin mendoakan orang tua kami dengan tenang. Kalimat itu sederhana, tapi cukup untuk meruntuhkan sisa-sisa ketegangan. Beberapa jemaah mengangguk. Seorang ibu tua menyeka air mata, lalu berbisik, Alhamdulillah. Abu Nawas mengangkat tangan perlahan. Saudaraku, katanya kepada semua yang hadir, jika malam ini ada pelajaran, maka pelajaran itu bukan soal menang atau kalah. Ia menatap pria itu dengan penuh kasih, melainkan tentang keberanian untuk mengoreksi diri. Pria itu duduk. Untuk pertama kalinya sejak datang, ia duduk bersama jemaah, sejajar, tanpa jarak. Tikar yang tadi terasa seperti medan perdebatan kini kembali menjadi alas kebersamaan. Abu Nawas menoleh ke imam tahlilan. Silakan, Pak. Kita lanjutkan doa. Imam itu mengangguk. Suaranya sedikit bergetar saat memulai kembali bacaan. Namun kali ini, setiap lafaz terasa lebih berat maknanya. Bukan hanya doa untuk almarhum Pak Karim, tetapi juga doa untuk hati-hati yang baru saja diuji. Tangan-tangan kembali terangkat. Beberapa orang menutup mata lebih dalam dari sebelumnya. Ada rasa haru yang tidak bisa dijelaskan. Rasa hangat yang menyusup pelan ke dada. Pria itu ikut mengangkat tangan. Bibirnya bergerak pelan. Mungkin mengucap doa yang berbeda dari biasanya. Doa untuk dirinya sendiri. Angin malam berembus lembut, membawa suara bacaan keluar halaman, menyusuri gang-gang kecil kampung Al-Hikam. Anak-anak yang tadi gelisah kini tertidur di pangkuan ibunya. Lampu-lampu bergoyang pelan, seolah ikut berzikir. Abu Nawas duduk dengan mata terpejam. Dalam hatinya, ia bersyukur. Bukan karena argumennya diterima, tetapi karena satu hati telah diselamatkan dari kerasnya ego. Doa pun ditutup dengan salam. Kali ini, salam itu dijawab serempak, penuh kesadaran dan kelegaan. Setelah acara selesai, pria itu mendekati Abu Nawas. Terima kasih, katanya pelan. Anda tidak mempermalukan saya. Abu Nawas tersenyum. Karena tujuan menasihati bukan untuk mempermalukan, tapi menyelamatkan. Pria itu mengangguk. Saya masih belajar. Kita semua, jawab Abu Nawas. Malam itu, kampung Al-Hikam tidak hanya mengantarkan doa untuk orang yang telah pergi, tetapi juga menyaksikan satu hal yang jarang terjadi, ego yang rela duduk lebih rendah dari kebenaran. Malam di kampung Al-Hikam perlahan menua. Satu persatu jemaah berpamitan, melipat tikar, dan melangkah pulang dengan langkah yang lebih ringan daripada saat mereka datang. Gang-gang kecil kembali sunyi, namun bukan sunyi yang kosong, melainkan sunyi yang penuh bekas doa. Lampu-lampu mulai dipadamkan. Hanya satu dua yang masih menyala di teras rumah duka. Anak almarhum Pak Karim duduk di ambang pintu, memandang langit yang bertabur bintang. Dadanya terasa lapang, seolah beban yang sejak 3 hari lalu menekan kini sedikit terangkat. Abu Nawas belum beranjak. Ia duduk sendirian di tikar yang hampir kosong. Tasbihnya kembali bergerak pelan. Bukan karena ia belum selesai berdoa, melainkan karena ia tahu, doa tidak selalu selesai ketika bacaan berhenti. Pria yang tadi datang dengan amarah kini mendekat perlahan. Tidak ada lagi jarak di antara mereka. Ia duduk di samping Abu Nawas, menunduk hormat. Malam ini, katanya lirih, saya belajar sesuatu yang tidak saya temukan di kitab. Abu Nawas tersenyum tipis. Kitab mengajarkan huruf, jawabnya. Kehidupan mengajarkan makna. Angin malam berembus lembut. Daun-daun pisang bergesek pelan, seolah ikut menyimak percakapan dua hati yang telah dilembutkan. Abu Nawas lalu berkata, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada siapapun.
Agama ini tidak turun untuk membuat manusia saling menunjuk kesalahan, tetapi untuk menuntun manusia kembali kepada Tuhannya. Ia menoleh ke pria itu. Jika suatu amal membuat orang semakin sombong, mungkin bukan amalnya yang salah, melainkan niatnya. Pria itu mengangguk dalam-dalam. Tak lama kemudian, Abu Nawas berdiri. Ia merapikan sorbannya. Kali ini benar-benar rapi. Sebelum melangkah pergi, ia menoleh sekali lagi ke halaman yang tadi dipenuhi suara doa. Tikar ini, katanya pelan, telah menyaksikan dua hal. Doa untuk yang telah pergi, dan pelajaran untuk yang masih hidup. Malam itu, kampung Al-Hikam tidak mencatat peristiwa besar. Tidak ada pertengkaran, tidak ada kemenangan, tidak ada yang dielu-elukan. Namun justru disitulah kebesaran kisah ini bersemayam. Karena kebijaksanaan tidak selalu datang dengan sorak, dan kebenaran tidak selalu perlu berteriak. Ia cukup hadir, dengan adab, dengan kasih, dan dengan hati yang mau mendengar. Dan sejak malam itu, orang-orang kampung sering mengingat satu pelajaran sederhana dari Abu Nawas, bahwa ilmu tanpa adab adalah api, dan adab tanpa ilmu adalah asap. Keduanya harus berjalan bersama, agar cahaya yang lahir tidak membakar, tetapi menerangi. Doa pun pulang ke tempat asalnya, ke hati yang lapang, ke jiwa yang rendah, dan ke Tuhan yang maha luas.